marketing 1.0 sampai 3.0, minimal dia udah passionate banget sama brand dia bisa menyampaikan dengan jelas ke kita maunya apa, tujuannya kemana, segala macam. Dari kita sokong dia, bahkan kita bisa langsung masuk ke step 4, 5, dan 6 gitu. Jadi apalagi kalau budgetnya gede, itu bisa sampai 6. Hai guys, welcome back to another episode of Ngomongin Bisnis. Kali ini gua, Mario, kedatangan tamu, yaitu boleh dikenalin dulu kali ya. Oh, kalau ini mah hostnya yang kemarin gitu. Nah, tapi sekarang podcast Ngomongin Bisnis itu bakal beralih dari sisi ke gua. Gitu. Mungkin boleh kenalin? Hai, saya Sisi. Yeah. Halo, gue Suryo. Nah, mereka berdua ini adalah yang Sisi itu adalah foundernya sekaligus account eksekutif dari Melon Branding. Yang sebelahnya lagi adalah Suryo, yaitu digital marketer dari Melon Branding. Oke, kali ini gue akan ngebahas tentang apa yang menarik ya. Mungkin kita ngobrolinnya soal marketing kali ya. Marketing 1.0 sampai yang terbaru nih yang belakangan ini muncul itu adalah 6.0. Oke, kalian kan expert-expertnya nih. Coba jelasin dong. 1.0 sampai 6.0. Mungkin kita ganti-gantian aja ya. Pertama Suryo, kedua Sisi, ketiga lagi Suryo. Oke. Kita mulai dari Suryo. Apa Sur? 1.0. Kalau marketing 1.0 itu lebih ke arah product centric marketing gitu. Jadi di mana cara pendekatan marketingnya atau pemasarannya itu lebih nge-highlight dari produknya gitu. Misalkan kayak produk kita terbuat dari bahan-bahan yang sangat berkualitas sehingga kalian jangan perlu ragu buat beli gitu. Itu kan lebih ke arah produknya gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu sih. Oke. Terus kalau nggak salah tuh 1.0 juga ada rumusnya. Rumusnya apa dong? Bagi dong ke pendengar-pendengar kita ini yang mungkin ada UMKM di situ yang baru mau mulai bisnis ataupun ya udah punya bisnis tapi dia ngapain lagi ya marketingnya ya. Mungkin lo bisa sharing gitu ke mereka gitu. Kalau di 1.0 sih lebih ke arah, kalau dari gue sih lebih ke arah 4P ya. 4P itu produk pastinya, terus apa ya, people, promotion, sama place sama tempatnya gitu. Jadi kita harus memperhatikan dari 4 faktor tersebut sih buat ngejalanin bisnis, juga buat nentuin strategi marketingnya bakalan kayak gimana gitu. Oke, lanjut dong. Kalau bentar, mungkin gue nambahin dikit kali ya. Yang 4.0 itu emang iya. Misalnya yang 4P itu benar. Tapi memang ada tambahannya lagi, Sur. Biasanya ada nambah 2 lagi. Nah, mungkin yang tadi Suryo belum sebutin lebih ke arah untuk yang proses sama untuk yang physical evidence gitu. Itu mungkin dalam pengembangannya kali ya. Pengembangannya, tapi Betul. Utamanya tetap yang di 4.0 4P tadi. Oke. Gitu. Oke, 2.0 itu apa sih? Kalau untuk customer centric sih kalau misalnya untuk yang marketing 2.0. Jadi dia tuh lebih mikirin gimana customer-nya tuh puas sama produk yang udah dihasilkan tadi. Jadi kalau marketing 1.0 itu tadi kan udah ngomongin tentang barangnya. Nah, sekarang dia mikirin orangnya, kebiasaan behavior-nya, terus orangnya ini ya tadi kebiasaannya seperti apa, sukanya yang seperti gimana. Dan kalau customer centric ini yang gue tahu ya, itu tuh ada 4C gitu. Dan di 4C itu sebenarnya kita ada kayak customernya, terus ada cost-nya, biaya dalam pembuatan produk itu, dan biaya orang untuk menemukan produk itu. Terus habis itu ada convenience juga, jadi kemudahan dari si customer itu menemukan produk tersebut. Terus yang terakhir itu ada communication gitu, gimana caranya kita bicara dengan satu consumer untuk untuk biar dia ngerasa klop dan ngerasa cocok sama produknya itu. Oke, kalau 3.0 sebelum kita lanjut kita kelarin dulu deh 1.0 sampai 6.0, nanti kita baru bahas satu-satu. Oke, 3.0 apa?
3.0 itu lebih ke value dari eh, beberapa teori bilang bahkan ini tuh lebih dari marketing 1.0 sama marketing 2.0 dicampur gitu. Tapi beberapa juga bilang bahwa ini tuh muncul karena kekhawatiran dari customer yang ada gitu. Misalkan contohnya kayak produk kita ini lebih menggunakan dengan bahan-bahan yang sustainable gitu atau seperti apa gitu. Jadi lebih memperhatikan dari dampak lingkungannya gitu-gitu. Atau misalkan buat orang-orang yang pengen gengsi atau seperti apa, itu juga bisa ke arah ke situ. Jadi kalau 3.0 itu lebih ke arah gabungan antara produk sentris sama customer sentris gitu kali ya. Jadi buat kalian nih yang kira-kira nih sekarang mau bikin bisnis, mungkin 3.0 tuh bisa kalian coba gitu. Ya, nanti kita breakdown lagi lebih jauh. Oke. 4.0? Yang gue tahu itu lebih ke arah digital gitu. Jadi gimana bisnis yang tadinya udah ada produknya, yang udah ada orangnya, terus sekarang udah dimasukin value-nya tadi ya. Dari semua itu dikemas menjadi versi digital gitu. Jadi dia pemasarannya udah nggak cuman offline, tapi juga udah mikirin ke online dan digital gitu. Misalnya kayak masuk ke digital marketing, kayak sosial media, terus juga ada masuk ke video-video digital yang tadinya mungkin cuman taruhnya ada di TV, billboard dan lain-lain, tapi sekarang udah ada di YouTube dan lain-lain gitu sih. Oke, kalau 5.0? Nah, kalau 5.0 ini sebenarnya kalau tadi 4.0 itu baru di awal gitu mungkin ya, baru kayak perpindahan dari offline mungkin ke online, ke digital gitu. Di 5.0 ini lebih advance lagi gitu karena dia lebih ke sebenarnya lebih ke human centric marketing gitu, by data driven pastinya gitu. Jadi disinilah baru kita mengenal apa yang namanya AI gitu-gitu atau virtual gitu, dunia-dunia virtual itu mulai diperkenalkan di sini gitu. Jadinya ini juga digital marketing, masuk ke dunia digital, tapi lebih advance lagi gitu. Oke, yang terakhir 6.0. Nah ini juga gue baru tau belakangan ini ya. Jadi kayak ternyata udah nggak 5.0 lagi. Gue tadinya mikir 5.0 karena terakhir kita pas bikin artikel juga laku banget tuh yang 5.0 kan. Nah, tapi belakangan ini ada muncul satu lagi nih yang gue tahu tentang experience. Ya. Gimana? Coba jelasin. Jadi kalau menurut gue ya dia tuh pengembangan juga dari yang marketing sebelumnya 1 sampai 5.0, tapi dia lebih fokus ke customer gitu. Jadi gimana caranya si customer ini lebih memiliki experience di brand tersebut. Jadi ngomonginnya udah nggak cuman barang ya, tapi yang dia ngomongin tentang brand. Jadi di mana dia kayak untuk dapetin experience tersebut, bahkan dia harus combine sama sense panca inderanya mereka. Mulai dari sentuhan, dari wangi gitu ya, penciuman, terus mata tentunya dengan visual yang keren gitu ya. Dan itu udah banyak banget di Indonesia juga udah ada museum yang installment dan berdasarkan experience-nya juga. Jadi kita benar-benar boleh pegang, boleh taruh pakai helmetnya dan helmetnya itu bisa ada suaranya gitu. Jadi itu benar-benar pakai semua panca indera manusia di situ. Oke. Berarti itu tadi ya informasi dari marketing 1.0 sampai 6.0 gitu. Kita breakdown deh satu-satu. Oke. Apakah nih misalnya nih gue ini adalah pebisnis yang atau enggak let's say gue orang yang baru mulai mau bisnis deh gitu loh. Gue harus langsung ke 6.0 atau gue harus mulai dari mana nih gitu loh. Mungkin bisa sharing kira-kira kalian nih sebagai expert di bidang agency, kira-kira kalau ada orang yang datang ke kalian mau bikin bisnis, kira-kira kalian tuh nyaraninnya apa dulu sih? Mungkin Surya mau itu dulu? Ya, oke. Kalau dari gue sih sebenarnya lebih ke arah kalau dari sisi ibaratnya waktu kita mau memulai bisnis adalah kita menentukan dari produknya dulu. Memang kalau menurut gue sebenarnya 1.0 sampai yang terbaru 6.0 ini runut gitu. Tapi ya memang ada beberapa yang di-cut gitu. Nah, kalau menurut gue produk itu sama yang di 2.0 itu sebenarnya penting banget
gitu. Jadi gimana caranya as a business owner tuh kita udah nentuin kayak produk kita tuh winning di mana gitu. Terus impact-nya buat para customer, buat para klien itu apa gitu. Baru di beberapa untuk di marketing 3.0 ini di beberapa kadang bukan nggak bisa atau masih jarang diimplement gitu. Jadi kadang ya nggak dipakai, kadang ini. Tapi kalau menurut gue memang dimulai dulu dari 1 sama 2.0 ini gitu. Baru kalau untuk pelaksanaannya, maybe kita mungkin bisa sedikit mengesampingkan buat yang mungkin budgetnya nggak seberapa atau mungkin di produk common yang biasa lah, yang biasa ada di masyarakat itu untuk 5.0 ataupun 6.0 menurut gue masih kebutuhan sekunder mungkin gitu. Tapi kalau untuk yang bisnisnya udah kayak nerapin blockchain ataupun IoT gitu-gitu itu dia harus udah pikirin sih di 5.0 sama 6.0. Jadi gue disclaimer dulu ada 2 sih kalau menurut gue gitu. Oke, jadi kalau misalnya gua nih mau buka toko baju deh di Tanah Abang, berarti mau nggak mau, ya berarti berdasarkan apa yang lo omong, kayaknya berarti kita startnya dari 1.0 dulu, produk kita yang jual kayak gimana, apa yang dijual, harganya berapa, kira-kira nanti kita combine sama 2.0, terus kira-kira kita punya value apa nih, di bedanya kita sama orang lain apa, dan segala macam, baru yang lain gitu ya. Oke, lu punya pandangan yang berbeda soal hal yang kayak gini? Apa tuh? Kalau gue mungkin lebih ke arah dari pengalaman yang kita handle ya, klien-klien ya. Menurut gue kalau kliennya itu belum punya 1 sampai 3, 1.0 sampai 3.0, itu agak susah di kita leverage gitu. Jadi kalau misalnya minimal dia udah punya produk yang bagus, dia udah tahu customer-nya siapa, dan dia udah punya value yang dia pegang gitu. Itu baru bisa kerja sama kita tuh smooth banget gitu. Tapi kalau misalkan dia baru taunya dia punya barang, dia nggak tahu customer-nya siapa dan dia mau nyasar semua orang. Terus yang ketiga itu dia juga yang penting cuan. Nah itu tuh agak kita harus bener-bener, bahkan ya dia harus pakai tadi brand positioning kita dulu nih. Karena kalau dia masih baru punya 1 dan dia nggak punya brand positioning yang jelas, kita harus cariin nomor 2-nya dulu sama dia, cariin nomor 3-nya dulu, baru bisa naik-naik ke step-step selanjutnya. Nah tapi kalau misalkan tadi minimal dia udah punya marketing 1.0 sampai 3.0, minimal dia udah passionate banget sama brand dia bisa menyampaikan dengan jelas ke kita maunya apa, tujuannya kemana, segala macam. Dari kita sokong dia, bahkan kita bisa langsung masuk ke step 4, 5, dan 6 gitu. Jadi apalagi kalau budgetnya gede, itu bisa sampai 6 gitu loh. Oke. Tapi berdasarkan apa yang lu ngomong itu, berarti lu itu pengen klien-klien lu ataupun bisnismen ini tuh harus tahu dulu dong produknya dia kayak gimana atau value-nya dia apa gitu loh. Tapi kadang gue juga sering nemu sih di market itu kira-kira ada orang yang kita tuh nggak tahu dia jualan apa, USP-nya di mana, tapi laku-laku aja gitu loh. Dan somehow mungkin salesnya dia bagus gitu. Apakah dia harus balik lagi ke 1.0 atau 2.0 atau dan segala macamnya untuk ini kayaknya harus dibenerin dan segala macam. Kalau dia ternyata pengennya cuma naikin sales aja deh. Let's say dia datang ke kalian, dia pengen naikin salesnya, dia udah punya salesnya, tapi dia nggak pernah pakai teorinya tuh. Itu gimana dong? Oke. Dan itu udah pernah terjadi juga sih di kita ya. Jadi orang datang ke kita, brandnya sudah besar, penjualan sudah ada, tapi ketika dia mau leverage salesnya yang dibilang stuck gitu kan, itu yang kita harus balikin dulu ke awal gitu. Kenapa? Karena kalau dia nggak balikin ke awal, dia aja bingung cara leverage-nya gimana lagi, karena udah batas sisi titik mentoknya gitu. Nah, sedangkan kalau kita balikin ke awal dan kita tahu root-nya dia tuh apa, apalagi value-nya dia tuh apa, kita tinggal sounding atau kayak mulai dari marketingnya, brandingnya, kita perbesar value-nya ini, sampai orang ngerasa kayak, oh iya ya, ternyata gue cocok banget nih sama produk ini. Jadi dia mulai lagi di awareness-nya, engaging-nya naik, bahkan
sampai akhir-akhirnya conversionnya juga naik karena dia balikin lagi ke jiwa dia yang di awal tuh apa gitu. Tapi kalau kayak gitu berarti untuk seorang pebisnis untuk ngelakuin branding berarti makan waktu banget ya gitu ya. Kayak mungkin bisa 1 tahun 2 tahun untuk benerin brandingnya. Bisa nggak ya kalau kira-kira pebisnis itu lebih cepat gitu untuk tahu formnya dia tuh kayak gimana, produk dia bagusnya apa, value-nya apa, dan segala macamnya. Kalau kalian pernah nggak sih punya pengalaman-pengalaman nge-handle brand yang kayak misalnya, yang kayak tadi Sisi bilang deh, produknya jualannya bagus tapi kayak nggak punya USP gitu. Kira-kira boleh di-sharingin nggak? Mungkin dari Suryo kali. Ya, sebenarnya banyak sih memang produk-produk yang memang USB-nya ini nggak ada, bahkan kita sebutnya nggak ada ya gitu. Tapi disitulah sebenarnya kita tuh bisa kayak menciptakan USB buat produk itu gitu. Kadang USB ini kan lebih ke arah dari produknya, mungkin ke produk centric. Terus kita juga bisa ngasih taunya itu fungsi dari produk ini buat para customer tuh apa gitu. Jadi memang branding memang takes time gitu, tapi dengan adanya marketing bisnis tetap jalan gitu. Jadi gimana caranya kita ngebangun branding? Sebelumnya bener ya yang dibilang Kak Sisi bahwa kita harus track back dulu lah ibaratnya. Tapi di satu sisi saat kita track back, saat kita takes time dengan ngelurusin brandingnya, karena biasanya mereka tuh udah ada branding. Kalau yang udah punya penghasilan ya, itu biasanya udah ada branding. Tapi mungkin brandingnya keluar gitu. Jadi kayak misalkan mau ngarahin ke style Asia, tapi ternyata malah ngarahin ke style Eropa atau style Amerika. Akhirnya gimana caranya kita buat balikin lagi ke situ gitu. Tapi di satu sisi kita masih bisa buat ngelakuin marketingnya gitu. Jadi salah satunya buat gitu ya kita manfaatin di bagian marketing 4.0 ini, di bagian digital marketing ini, sehingga ya bisnis tetap jalan gitu. Marketing tuh ini lagi apa namanya kayak jangka pendek gitu. Jadi marketingnya tuh karena jangka pendek dan dia harus tetap running karena bisnis tetap harus jalan. Tapi kalau branding itu yang tadi misalnya brandingnya udah mulai keluar nih, keluar jalur. Kenapa kita harus balikin lagi? Karena ketika dia udah keluar jalur terus dia lupa gitu ya sama asal dia dari mana, dia tuh jadinya nggak punya apa ya target market yang jelas. Jadi dia mau main ke Asia nggak bisa, ke Eropa nggak bisa. Akhirnya dia jadi kayak talk to no one gitu, karena dia berusaha ngejual untuk ke siapapun. Oke, jadi saran dari kalian itu find dulu ya audiensnya itu siapa, niche-nya di mana, baru kira-kira baru bisa lah ya untuk berkembang di situ ataupun bisa growing di situ. Oke deh. Gua ngebahas satu hal topik yang berbeda lagi deh. Kita kan udah ada di zaman 6.0 yang dimana yang tadi seperti yang kalian bilang itu lebih ke arah customer experience. Terus menurut kalian nih peran sosial media tuh masih penting nggak sih di era-era zaman sekarang ini? Kalau menurut gue sih masih penting sih peran sosial media. Karena gini, sebenarnya kalau kita ngelihat tuh beberapa kalau di 6.0 ini memang beberapa bakalan ngerasain langsung. Ya kita sebutlah offline gitu. Tapi di satu sisi sentuhan dari online ini tetap harus bisa nyampe ke mereka karena salah satu dari indera manusia ya ada penglihatan sama pendengaran kan. Jadi kurang lebih peran dari sosial media ini masih masif banget sih gitu buat yang ngedrag suatu branding atau sambil melakukan marketing gitu. Oke, mungkin Sisi ada punya opini lain atau mau nambahin dari Suryo? Mungkin lebih ke sosial media tentunya masih penting ya. Itu statement gue. Cuman maksud gue fungsinya sih. Bukan berarti sosial media jadi solusi dari segala penyakit marketing atau branding lo gitu. Jadi kalau misalkan emang lo butuhnya sales, mungkin untuk brand-brand tertentu nggak cocok di sosmed. Tapi ada brand-brand tertentu yang memang closingnya via sosmed gitu. Jadi penting, tapi untuk kepada siapa itu kliennya. Oke, mungkin kalau tadi kita bilang kan kita ngebicarain tentang 6.0 ya, dimana kita udah ngebikin customer experience yang bagus, misalnya let's say Nike deh dia punya store yang bagus gitu loh. Sosial media tuh buat mereka tuh penting nggak sih? Atau misalnya kalian tuh punya pandangan tersendiri nggak sih sosial media tuh fungsinya apa sih dengan era yang sekarang customer experience kayak gini?
gitu loh. Peran sosial media tuh berubah atau bakal tetap sama aja atau kayak gimana menurut kalian? Kalau dari gue ya, sebenarnya bakalan agak sedikit bergeser gitu memang. Tapi satu hal yang pasti sih kalau gue ngelihat, sosial media itu bakalan jadi tempat di mana brand itu ngasih pesan kepada customer-nya bahwa brand gue ini tentang ini loh, gitu. Hal untuk brandingnya itu bakalan makin kuat lagi karena di 6.0 ini nantinya customer itu bakalan pengen ngerasain langsung bahwa saat dia ngelihat brand ini kayak, oh brand lu tuh kayak gini loh, oh brand lu tuh kayak gini gitu. Jadi menurut gue sih lebih ke arah situ sih. Kalau hubungannya dengan customer experience ya, selain untuk memberikan pesan, dia tuh untuk meliput experience tersebut gitu. Jadi bukan justru si sosial medianya yang jadi customer experience, udah bukan ranahnya di situ lagi dia, tapi dia meliput aktivitas-aktivitas yang tadi experience tadi dimasukin ke sosial media supaya lebih banyak orang lagi yang mau cobain experience tersebut gitu. Jadi mungkin kenapa brand-brand harus bikin customer experience tuh mungkin ya kalau bisa gue simpulin berarti dia ngebikin satu tempat yang keren banget, terus orang pada datang ke situ, dia story-storyin, dia share di sosial medianya masing-masing dan nge-tag account Instagramnya dari pemilik tempatnya gitu loh, akan ngeciptain crowd yang lebih banyak lagi. Oh orang jadi pengen, oh keren juga ya di sini, jadi dia mau datang, mau datang, mau datang, mau datang kayak gitu ya. Menarik sih kalau misalnya uh, beberapa brand yang udah bisa bikin customer experience itu bakal jadi lebih menarik. Mungkin bisa nggak bikin brandnya jadi lebih tinggi lagi mungkin ya gitu loh. Tapi peran sosial media yang gue lihat sekarang tuh kayaknya memang udah cukup berubah sih. Dari yang dulunya mungkin kita di 5.0 atau 4.0 itu lebih ke arah kita bisa closing nih lewat sosial media dan segala macam. Sekarang tuh udah berubah aja sih platformnya tuh jadi lebih untuk ngejebarin awareness gitu. Kalau dari gue ya, kalau misalnya gue dari segi pebisnis gitu, ada nggak atau gimana cara lu berdua tuh ngeyakinin gue kalau sosial media tuh masih matters loh. Gue harus ngerjain sosial media loh gitu loh. Kadang kan ada beberapa pebisnis mungkin gue ngelihatnya adalah sosial media emang nggak penting, yang penting gue tetap bisa jualan gitu loh. Ngelakuin sosial media, apalagi gue bayar agensi, gue bayar bisa puluhan juta ataupun misalnya ya puluhan, let's say 15 atau 20 juta, tapi kok kayak nggak ada dampaknya ya. Kenapa nggak gue langsung taruh 15 jutanya langsung di marketing aja gitu, langsung gue taruh di ads gitu. Kalian punya pandangan nggak kalau misalnya dengan pebisnis yang kayak gue tadi itu yang gue jelasin? Jadi yang lu maksud marketing ini ads ya? Iya, karena kan kita taunya adalah ads. Kalau kita bakar, oh berarti balik nih. Sedangkan kan kalau kita taruh di sosial media, apalagi cuman kontennya gitu-gitu doang, ya kita nggak bisa makan nih gitu loh. Cuman brandingnya doang bagus, tapi kalau salesnya nggak ada juga sama aja bohong dong gitu. Itu kayak kasus-kasus yang ditangani Suryo ya? Gimana? Gimana? Kalau dari gue sih ngelihatnya lebih ke ini sih. Jadi memang bener sih beberapa bakalan kayak bakalan ngerasa sosial media ini nggak ngimpact gitu, nggak ada impactnya atau seperti apalah gitu. Cuman di satu sisi kita itu punya platform closing itu ada beberapa, ya kan? Ada ya sebutlah kayak WhatsApp atau telepon atau email. Tapi itu masih by leads gitu. Terus kita juga ada marketplace atau e-commerce gitu-gitu kan. Tapi di satu sisi kita juga harus menciptakan sebuah apa ya? Menurut gue tuh si sosial media ini lebih ke rumah atau pekarangan rumah gitu. Jadi saat sebuah brand ini mau dikenal sebagai apa, saat di sebuah brand ini mau tetap diingat, maka mereka harus masuk ke sosial media gitu. Karena kalau kita ngelihat banyak praktisnya, banyak orang-orang yang bakalan langsung sosial medianya mungkin nggak terurus lah ya, dengan tanda kutip nggak terurus gitu. Jadinya mereka cuma dapat dari ya udah karena mereka jualan di marketplace, karena mereka jualan di mana gitu. Tapi once marketplace-nya ini misalkan udah nggak jalan lagi atau mungkin kalah dengan produk yang lebih bahasanya mungkin viral atau seperti apa, mereka bakalan bingung gitu.
mau nyebarin lewat mana lagi, karena mereka udah nggak ada, bahasanya nggak ada tempatnya. Tapi dengan adanya sosial media, mereka itu ada tempat bernaung, ada tempat di mana mereka itu tetap bisa nyampein pesan ke para audiens gitu. Ya, Kalau tanpa gue bakar sih, duit ya. iya benar. Kalau gue ngelihatnya tuh kayak kata-katanya sih bukan, kalau gue ya ngelihatnya tuh kayak touch point gitu. Jadi si sosial media ini tuh bagian satu dari banyaknya touch point. Nah, sebelum orang closing atau beli atau call kita gitu ya, dia harus nemuin kita tuh minimal di beberapa touch point. Kalau berdasarkan data sih biasanya di 6 kali ngeliatin konten kita, baru dia mulai call gitu atau mulai klik. Nah, itu yang maksud gue mungkin kalau buat orang-orang yang ngerasa kurang nampol gitu atau kayak kurang berguna nih sosial media ini, itu karena dia memang entah itu karena emang budgetnya kurang, jadi kita touch pointnya frekuensi dari orang liatnya tuh nggak terlalu banyak. Kalaupun udah banyak, artinya dia eh, berdiri sosial medianya ini tuh nggak punya peranan yang jelas. Jadi dia nggak tahu, dia kayak dia serbu dari segala arah, tapi nggak ngerasa membekas di kepala orang gitu. Nah, jadi maksud gue tuh si sosial media ini harus punya peranan yang jelas, platformnya apa, harus gimana cara handle-nya, dan punya budget yang pas juga sampai orang tuh ingat konten lu dan dia ngedapetin itu berkali-kali sampai orang akhirnya penasaran dan beli gitu. Hmm, tapi kalau misalnya seperti yang kalian jabarin berdua kayak gini, berarti kan itu text time ya. Berarti branding nggak bisa cepet-cepet banget nih. Berarti gue sebagai pebisnis harus pelan-pelan dan segala macem. Tapi menurut kalian nih, kapan sih sebuah bisnis itu perlu pakai agency? Atau dia tuh harus sampai di stage mana dulu deh, baru kira-kira, oh kayaknya gue harus pakai agency deh, gitu loh. Sebenarnya kalau gue ngelihat sih ada banyak stage ya saat orang akhirnya memutuskan buat pakai agensi gitu. Beberapa di antaranya mungkin bahasanya yang pertama ini yang paling mainstream ya, di mana orang itu udah ngejalanin bisnisnya mungkin, tapi di suatu waktu dia udah kehilangan atau dia udah nggak ada waktu buat ngurusin bisnisnya itu. Itu yang pertama gitu. Terus yang kedua ini yang mungkin di akhir-akhir ini juga banyak banget sih terjadi, di mana brand-brand lama atau brand-brand besar itu mulai redup atau mulai kalah sama mungkin beberapa brand baru yang lebih fresh atau lebih nampol lah di audiens gitu. Nah, beberapa brand lama ini dia tuh seakan-akan udah kehilangan namanya, makin makin menurun, terus mau masuk ke dalam marketnya lagi atau apa ya, ke lautannya itu udah susah karena udah mungkin dipenuhi sama brand-brand lain seperti apa gitu-gitu. Jadi mereka tuh perlu kayak gue perlu fresh idea atau gue perlu jalan keluar atau gue perlu bahasanya mungkin pintu ketiga gitu ya, pilihan ketiga atau seperti apa. Akhirnya mereka ya udah kita kontak agensi gitu. Kalau dari gue sih nambahinnya lebih ke arah untuk tadi kan lebih ke produk ya biasanya ya, macam-macamnya. Jadi kayak dia udah pernah masuk, tapi ngerasa nggak relevan. Dia udah bahkan ada yang karena nggak punya waktunya, nggak kepegang lagi, atau ada juga yang memang dia nggak mau fokus di situ, gitu. Jadi nggak mau fokus produksi konten dan sebagainya. Dia pengen hire yang memang udah profesional, yang udah biasa megang seperti itu, dia percayain dan harus yang benar ya. Jadi jangan cuma bisa kerjain doang, tapi ngerti tentang brandnya dia. Dan ya udah dia fokus ke produknya dia. Karena dianya sendiri biasanya ya ada yang karena mau buka cabang banyak, jadi ekspansi. Ada yang karena memang mau launching produk baru, jadi dia butuh fokus. Memang ada juga yang karena timnya spesialis tentang perusahaan ini, jadinya dia nggak akan hire tim digital marketing atau tim sosmed dan sebagainya, itu nggak akan di-hire. Nah, itu tuh tipe-tipe yang masuk juga ke kita sih. Jadi bahasanya ya udah urusin brandingan, kita yang jualin bisnis kita sendiri gitu. Toh lu ngerti nih brand gua kayak gimana dan kita tektokan terus gitu.
Oke, mungkin gua kasih satu pertanyaan terakhir kali ya. Mungkin ini keresahan dari beberapa pebisnis juga. Kira-kira dana minimal yang harus disiapin pebisnis setiap bulannya untuk pakai agensi itu berapa sih menurut kalian? Seber- Minimalnya aja gitu. Sebenarnya itu sebenarnya itu lebih ke transisi sih. Gue jujur ya, gue memang jarang banget sih kalau ngurusin bagian perdanaan atau seperti kayak gini gitu. Tapi buat yang bisnis-bisnis UMKM gitu, kalau menurut gue sehatnya kita spare budget sekitar 5 atau sampai 10 gitu. Itu udah paling menurut gue amannya segitu gitu. Kalau menurut gua kayak gitu. Kalau mungkin yang kalau dengan angka yang lebih tinggi, monggo kasih sih. Nah, jadi kalau yang lu bilang itu kan lebih ke arah kalau UMKM, terus worth it-nya kapan nih kalau udah mau pakai agensi gitu kan. Nah, itu bener. Emang 5 sampai 10 juta yang ibaratnya lu udah siapin untuk budget marketing lah, budget manajemen lah. Itu yang di angka segitu. Tapi kalau misalkan lu butuh yang mungkin 360 gitu, 360 atau yang lebih ke branding all in gitu ya. Itu gua rasa sih ya bisa dibilang kayak 30 sampai 100 juta Buset, gitu. mahal juga ya untuk yang kita untuk lakuin 360 ya. Gitu ya. Jadi kalau buat kalian nih yang bisnisnya mungkin let's say UMKM ataupun yang dari B2B mau naik kelas atau kayak gimana, kalian bisa lah pikir-pikir dulu budgetnya kira-kira yang suitable tuh buat kalian tuh berapa. Kalau kalian udah oke nih, oke kita sisihin segini nih buat branding ataupun buat marketing, ya mungkin kalian boleh lah pakai agensi dan segala macamnya. Tapi kalau kalian nggak punya dana marketing yang cukup besar, mungkin kalian bisa produce itu sendiri. Gitu. Oke, kalau gitu sekian aja podcast kali ini. Semoga ada manfaatnya. Yang bagus-bagus kalian ambil, yang jelek-jeleknya ya udah biarin aja gitu loh. Oke, sampai jumpa di next episode. Bye bye.